Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat, terus semangat memasuki 2022. Dan seperti Manchester City, tetap semangat terus, gaspol terus. Kemarin mereka hampir tersenggol atau disenggol oleh The Gunners Arsenal. Namun pasukan Pep Guardiola ini tidak mau mereka disenggol, apalagi mereka jatuh dalam upaya mereka untuk meraih 3 poin di Emirates ya. Mestinya pertandingan bisa berakhir imbang lah ya. Ini fair untuk kedua tim ketika mereka bertarung melawan tuan rumah Arsenal. Namun sangat dramatis ya. Kita juga sudah bisa menyaksikan bagaimana duel antara Arsenal dan City ini akhirnya dimenangkan oleh Manchester City. Membuat posisi mereka itu sekarang unggul 12 poin di atas Liverpool dan 11 poin di atas Chelsea sambil menanti pertandingan malam ini di Stamford Bridge bertarung antara The Blues dan The Reds ya. Tapi apapun itu sekarang dengan makin melebarnya jarak margin antara City dan Chelsea maupun dengan Liverpool membuat Pep Guardiola dan pasukannya lebih tenang, lebih nyaman ketika mereka terus berada di puncak klasemen ya. Lain halnya kemarin kalau mereka kalah dari Arsenal ataupun mereka bagaimana bermain imbang, ini akan membuat Chelsea dan Liverpool tentunya lebih enak untuk bisa memangkas jarak mereka dengan The Citizens. Tapi pertandingan memang masih panjang ke depan. Masih bisa terjadi sesuatu hal yang memungkinkan mereka bisa mengejar City. Tapi kalau jarak ini terus melebar dari pekan ke pekan juga agak sulit ya, agak berat. Kecuali menunggu City itu tersandung ya untuk beberapa pertandingan ke depan. Tapi mereka memang lagi sedang bagus, sedang stabil, konsisten. Ini yang sulit ketika tim berada dalam posisi yang baik ya seperti City ini. Siapapun berat untuk bisa mengejar mereka. Sama seperti kemarin ya. Seakan-akan pertandingan itu akan berakhir imbang. Ya, ketika Bukayo Saka membuka pertandingan di babak pertama dan sempat Arsenal unggul dengan 1-0, kemudian disamakan dengan penalti dari Riyad Mahrez. Ya sayang sekali bahwa penalti ini harus terjadi dengan Saka bisa mengambil Bernardo Silva dan wasit Stuart Atwell melihat di VAR dan akhirnya menunjuk titik putih. Kalau tidak ada penalti itu akan lain ceritanya, bukan tidak mungkin bahkan Arsenal akan menghentikan laju kemenangan dari Manchester City yang sejauh ini terus berlari dengan sangat kencang ya. Bagaimana mereka memenangkan pertandingan demi pertandingan, 10 pertandingan terakhir non-stop. Dan bahkan mereka bisa melanjutkan tren positif mereka ketika bertarung dengan Arsenal. Arsenal yang sebelumnya 9 kali tidak pernah mampu menghajar City ini jadi 10 kali ketika mereka kemarin kalah dari City. Dan memang menyesakan sekali ya, sangat dramatis ya. Ada drama yang luar biasa terjadi di Stadion Emirates. Kekalahan itu mereka dapatkan di penghujung laga, bahkan di injury time. Datang dari pemain tengah Rodrigo. Ya. Ketika dia menerima umpan dari Kevin De Bruyne, ada scrimmage di sana, ada dua pemain belakang Holding dan Ben White yang ada di situ, tetapi masih bisa bola ini dimanfaatkan dengan baik untuk bisa menaklukkan Aaron Ramsdale. Sangat disayangkan sekali ya bahwa Arsenal ini harus tergusur. Tapi memang mereka di babak kedua terus-menerus mendapat tekanan. Ini akibat di menit ke-59 Gabriel Magalhaes itu diusir keluar lapangan, kena kartu merah. Saat dia mendapatkan 2 kartu kuning, ambil Silva dan terakhir dia mengambil Gabriel Jesus. Wasit mengusir dia. Nah dari sini memang agak pincang, bermain dengan 10 pemain ketika menghadapi tim yang sekuat Manchester City memang berat. Tapi hampir saja ya pertandingan itu akan berakhir imbang. Sayang sekali bahwa dalam posisi yang genting ya di injury time pemain-pemain belakang Arsenal sedikit lengah dan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Rodri yang berada di sana. Jadi ada Rodri dan Silva sebenarnya ada di sana dengan 2 pemain belakang Arsenal. Ya. Holding masuk karena memang Magalhaes itu tadinya bersama dengan Ben White, jadi memang harus mengorbankan 1 pemain lagi sehingga terjaga keseimbangan di lini belakang. Itu yang dilakukan oleh Albert Stevenberg yang mengisi posisi dari Arteta yang terkena COVID yang tidak boleh bersama dengan tim di lapangan.
Kalau dari permainan kita bisa melihat bahwa sebenarnya City ini cuma dapat 2 on target sama seperti Arsenal juga. Arsenal bisa melakukan percobaan menembak 7 kali dan 2 on target, dan City memang 15 kali percobaan menembak. Hanya saja ya mereka unggul dalam ball position. Penguasaan bola dimiliki sepenuhnya oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan. Artinya 72% dengan 22% dari Arsenal. Dan itu memang terlihat setelah di babak kedua. Babak pertama ini boleh saya katakan bahwa banyak peluang dari Arsenal yang memungkinkan sekali untuk mereka bisa, bahkan bukan dengan 1-0, bisa melebihi dari 1-0. Ya, ada hampir saja Ruben Dias melakukan gol bunuh diri. Terjadi kesalahpahaman dengan penjaga gawang Ederson Moraes sebelum bola di clearance, disapu oleh Nathan Ake. Kalau tidak Nathan Ake mungkin sudah 2-0, ini akan jauh lebih bagus. Bukan tidak mungkin The Gunners akan bisa memenangkan pertandingan. Ya. Dan kita bisa melihat ada hal-hal penting yang terjadi sana. Selain 10 kemenangan beruntun yang dilakukan oleh City terhadap Arsenal, Bukayo Saka. Ini anak muda yang selalu bisa membuat gol. Sudah 6 gol sejauh ini yang dia lakukan. Ya, memang masih kalah dengan anak muda lainnya yang ada di Arsenal. Emil Smith-Rowe. 2 gabungan anak muda ini dari akademi Arsenal. Jadi 33 gol yang dibuat oleh Arsenal sejauh ini, jadi ada 40% sekian ya, 40,1% itu dibuat oleh 2 anak muda dari akademi Arsenal. Ini bagus sekali. Kita tidak menghitung dengan Gabriel Martinelli yang juga pemain muda yang ikut membuat gol. Jadi kalau bisa dilihat lini serang Arsenal ini ya, dengan 3 pemain muda ini terbaik yang ada di Liga Primer sejauh ini di antara semua pemain-pemain muda yang ada di lini serang ya, di gelandang serang. Mereka sangat bagus sekali, terus bisa mencetak gol. Nah, bagaimana dengan Granit Xhaka yang mendapat kartu kuning? Sebenarnya ini pemain yang terus ketika kalau melawan dengan City selalu bisa mendapat kartu. Bahkan mungkin sebelum-sebelumnya dia bisa mendapat kartu merah ya. Kita bisa melihat, dan sekarang juga Magalhaes bisa menerima itu. Setiap menghadapi City mereka bermasalah sekali. Walaupun sebenarnya kemarin itu tidak harus dilakukan oleh Xhaka untuk bisa menghadang Bernardo Silva, tapi setelah dilihat oleh VAR maka terjadilah titik putih yang ada di sana. Magalhaes ketika keluar dengan kartu merah, ini menjadi catatan yang buruk sekali buat Arsenal. Sepanjang sejarah Liga Primer Inggris itu sudah mereka mendapatkan 100 kartu merah. 100 kartu merah. Jadi memang ini rekor tersendiri buat Arsenal. Bahkan di bawah kepemimpinan Mikel Arteta itu dengan pemain-pemain yang berbeda udah 11 kali mendapatkan kartu merah ya, dengan pemain yang berbeda. Ini juga catatan yang tidak baik yang bisa terjadi. Ya, semoga ke depan ini akan menjadi evaluasi bagi Mikel Arteta terhadap tim asuhannya. Sayang sekali Arsenal tidak mampu untuk bisa gas untuk bisa mendapatkan poin di sini. Artinya paling tidak 1 poin aja. Mereka sekarang terpaku masih di peringkat keempat, 35 poin. Namun ada tekanan dari bawah. Kalau kita bisa melihat kemarin West Ham itu dini hari, ya, minggu pagi itu bisa mengalahkan tuan rumah Crystal Palace 3-2. Dan ini penting sekali 3 poin. Membuat mereka 1 poin di belakang Arsenal, 34 poin. Kemudian bagaimana tim London lainnya juga yang mendapatkan hasil bagus di Watford. Menang 1-0. Tottenham Hotspur lewat gol di penghujung laga juga di injury time. Pemain belakang mereka Davinson Sanchez memantapkan bagi Antonio Conte yang 8 pertandingan terakhir tidak kalah sejak dia menangani Spurs. Ada 3 kali imbang dan 5 menang. Ini luar biasa. Mereka masih punya tabungan 2 pertandingan. Spurs. Tapi sekarang mereka ada di peringkat ke-6. Dengan poin yang terus menekan West Ham dan juga menekan Arsenal. 33 poin. Tapi kalau dengan dua tabungan mereka untuk bisa memenangkan pertandingan, mereka bahkan ada di peringkat ke-4. Sekarang menggeser posisi dari MU yang turun di posisi ke-7. Jadi memang persaingan untuk di Liga Eropa dan mungkin di peringkat ke-4 untuk zona Champions sangat ramai. Terus berkejaran Arsenal, West Ham, Spurs, dan MU. Kita kembali ke anak muda Saka. Saka ini pemain yang bagus, dipanggil oleh Gareth Southgate masuk ke tim nasional. Kemarin ketika dia membuat gol, saya sudah katakan sebagai anak muda yang datang dari akademi Arsenal, yang bisa tampil konsisten, ya. Memang bermain agak ke wing, tapi dia tercatat sebagai pemain muda yang
membuat sejarah bersama dengan Arsenal. Ya, dia kemarin bisa mencetak gol itu pada usia 20 tahun 118 hari kalau tidak salah ya. Ini orang kedua yang anak muda kedua yang ada dalam sejarah Arsenal itu ketika mereka menghadapi sebuah tim yang datang ke Emirates dengan menyandang predikat sebagai juara bertahan seperti Manchester City. Sebelumnya Nicolas Anelka kalau nggak salah ya pada tahun 97 melakukan hal yang sama. Ketika Anelka itu berusia 18 tahun ya. 124 hari kalau nggak salah, 140 hari kalau tidak salah. Jadi dia menjadi pemain muda pertama sebelum Saka kemarin melakukan hal yang sama. Jadi kalau saya lihat dengan Arsenal ini progres ke depan bagus karena banyak pemain-pemain muda yang bersinar di sini. Cuma kita tidak tahu apakah mereka akan mampu mempertahankan anak muda ini karena pasti banyak klub-klub lainnya yang ada di IPL juga mengincar ya, baik Saka, Smith Rowe, Martinelli. Bukan tidak mungkin mereka pada musim panas tahun ini ya, ketika pertandingan Liga Inggris itu selesai, banyak klub-klub yang akan memantau pemain-pemain muda Arsenal ini untuk hengkang. Kita tidak tahu ke depan, tetapi pasti Chelsea, Liverpool, mungkin MU, mungkin City akan melihat kemungkinan itu untuk bisa mengambil pemain-pemain Arsenal. Jadi itu yang terjadi kalau saya lihat dalam review saya di Emirates kemarin. Sangat disayangkan bahwa Arsenal sempat unggul, kemudian disamakan dengan penalti dan bahkan mereka harus kalah lewat gol di injury time. Sayang sekali, tapi bagi Pep ini suatu hal yang bagus. Ya. 3 poin, ya mereka tetap dengan konsistensi yang ada di atas karena tidak mudah ketika Arsenal sedang bagus, kemudian mereka bisa mendapatkan 3 poin bermain di Emirates. Ini suatu hal yang sangat baik. Makanya Pep begitu bergembira ketika peluit panjang dibunyikan wasit Stewart kemarin. Dia mengepalkan tangan dan betul-betul merayakan ini dengan baik sekali karena dia melihat sulit ketika lawan lagi bagus kemudian mereka bisa mendapatkan hasil positif dan 3 poin. Sebenarnya 1 poin ada sudah cukup buat mereka, tapi 3 poin ini dan ini menjadikan kekalahan bagi Arsenal yang ke-7 pada musim ini. Kalau musim lalu Arsenal 13 kekalahan bahkan membuat mereka turun di posisi ke-8. Bukan tidak mungkin juga kalau mereka kalah terus sudah 7 kekalahan. Kalau mereka belum berhadapan dengan Liverpool, Chelsea juga di tahun 2022 ini, kekalahan demi kekalahan ya yang dialami oleh pasukan Arteta ini, mereka bisa turun lagi ke peringkat ke-8. Sayang sekali kalau 3 poin mereka dapatkan, mereka bisa menekan Liverpool dan Chelsea. Namun perjalanan memang masih panjang ke depan. Tapi tetap bagi City mereka aman-aman aja, masih tetap dingin di puncak klasmen dan mereka sudah memainkan 21 pertandingan, satu-satunya tim yang ada di IPL 21 pertandingan karena banyak pertandingan-pertandingan yang ditunda dengan COVID. Ya, sekali lagi selamat buat pasukan Pep dan Anda sebagai penggemar The Citizens. Sampai di sini pembicaraan kita. Ciao.